kembali lagi dengan aku, Novi Damayanti, di channel YouTube aku tentunya. Kali ini teman-teman, aku akan menganalisis sebuah novel yaitu yang berjudul Rahasia Pelangi, karya Riawani Elita dan Sabrina W.S. dengan menggunakan teori ekologi. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita bahas sama-sama. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ekologi sastra pada novel Rahasia Pelangi, karya Riawani Elita dan Sabrina W.S. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu kan apa itu ekologi sastra. Nah, jadi ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Hal ini sejalan dengan Anjar Suara 2016/90 yang berpendapat bahwa ekologi sastra merupakan studi yang berkaitan dengan cara-cara mengenai membaca dan menulis baik mencerminkan serta mempengaruhi interaksi manusia dengan alam. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama sikap hormat terhadap alam. Armstrong dan Borzage 1993, Kraft 2010 yang menyatakan bahwa sikap hormat terhadap alam terwujud dalam kesanggupan menghargai alam, kesadaran bahwa alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri, kesadaran bahwa alam memiliki hak untuk dihormati, kesadaran bahwa alam mempunyai integrasi, dan penghargaan terhadap alam untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan ini. Dari kutipan ini dapat dilihat perilaku sikap hormat terhadap alam dari tokoh. Hal ini terlihat dari kesadaran bahwa hutan Teso Nilo memiliki nilai pada dirinya sendiri dengan memiliki potensi untuk menghidupi beraneka ragam hayati, sehingga menjadikan hutan Teso Nilo dijadikan sebagai taman nasional. Pada kutipan kedua, sikap hormat terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dari kesadaran bahwa alam memiliki hak untuk dihormati dengan memperlakukan mereka sebagai mana mestinya. Pada kutipan ketiga, perilaku sikap hormat terhadap alam dari tokoh. Hal ini terlihat dari kesanggupan menghargai alam dengan menanam kembali pohon setelah hutan tersebut sebelumnya terbakar. Baik, sekarang kita masuk ke sikap tanggung jawab moral terhadap alam. Kraft 2010 halaman 169 yang menyatakan bahwa sikap tanggung jawab moral terhadap alam terwujud dalam bentuk mengingatkan, melarang, dan menghukum siapa saja yang secara sengaja atau tidak mengancam membahayakan eksistensi unsur-unsur alam tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan ini bahwa perilaku sikap tanggung jawab moral terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan menghukum warga setempat karena telah membakar hutan untuk dijadikan sebagai lahan sawit sehingga para gajah kehilangan hutan mereka, dan sebagai pelampiasannya mereka masuk ke desa untuk mencari habitat baru. Dari kutipan kedua ini dilihat perilaku sikap tanggung jawab moral terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan mengingatkan bahwa hutan gambut memiliki kandungan karbon yang sangat besar dan segala aktivitas pengalihan hutan berkontribusi sangat besar terhadap gas rumah kaca. Dari kutipan ketiga dapat dilihat perilaku sikap tanggung jawab moral terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini dilihat dengan menghukum siapa saja yang telah merampas hutan dan akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dari kutipan keempat dapat dilihat perilaku sikap tanggung jawab moral terhadap alam dari tokoh. Hal ini terlihat dengan mengingatkan penduduk bahwa meskipun gajah-gajah liar itu masuk ke pemukiman warga dan menyerang penduduk, akan tetapi gajah itu termasuk hewan yang harus dilindungi. Dari kutipan kelima dapat dilihat perilaku sikap tanggung jawab moral terhadap alam dari tokoh. Hal ini terlihat dengan mengingatkan bahwa ketika gajah merasa terganggu, mereka akan langsung mengamuk dan menyerang siapa saja. Pada kutipan keenam dapat dilihat perilaku sikap tanggung jawab moral terhadap alam dari tokoh. Hal ini terlihat dengan mengingatkan jika hutan aman, penghuninya pun akan merasa aman sehingga manusia pun akan merasa tentram. Pada kutipan ketujuh dapat dilihat perilaku sikap tanggung jawab moral terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan mengingatkan para warga bahwa pemerintah daerah akan memperluas lahan hutan konvensional agar lebih banyak gajah liar yang bisa tertampung sehingga mereka tidak akan masuk lagi ke pemukiman warga, dan menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengusir gajah sehingga tidak ada lagi korban. Pada kutipan ke-8 dapat dilihat perilaku sikap tanggung jawab moral terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan mengingatkan bahwa menangkap gajah liar itu bukanlah hal yang mudah dan perlu mempertimbangkan keselamatan gajah itu sendiri. Dan pada kutipan ke-9 dapat dilihat perilaku sikap tanggung jawab moral terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan mengingatkan warga bahwa membunuh gajah itu bukan cara yang efektif karena gajah adalah hewan yang dilindungi, dan apabila mengambil sesuatu yang berharga dari gajah itu adalah perbuatan kriminal. Lebih dari itu, ketika kita melindungi gajah berarti kita menjaga kedamaian hidup di alam. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu sikap solidaritas terhadap alam. Warren dan Kraft tahun 2010 halaman 152 yang menyatakan bahwa sikap solidaritas terhadap alam terwujud dalam pengakuan kedudukan derajat dan setara dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain di alam ini. Sikap turut merasakan apa yang
yang dirasakan oleh alam, upaya penyelamatan alam, pencegahan manusia untuk tidak merusak dan mencemari alam dan keseluruhan kehidupan di dalamnya, dan usaha mengharmoniskan perilaku manusia dengan ekosistem. Dari kutipan 1 dapat dilihat perilaku sikap solidaritas terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan merasakan apa yang dirasakan oleh Ruby atau gajah, bahwa harusnya melahirkan di dalam hutan belantara yang ditemani dengan kelompoknya, bukan melahirkan di dalam hutan buatan ini. Pada kutipan kedua dapat dilihat perilaku sikap solidaritas terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dari tindakan pemerintah yang menyelamatkan alam dari manusia akibat pembalakan liar yang kerap terjadi di Tesolino. Dan pada kutipan ketiga dapat dilihat perilaku sikap solidaritas terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan pengakuan kedudukan sederajat dengan sesama makhluk hidup, bahwa gajah bisa menjadi sahabat manusia, bukan hanya sebagai hiburan di area sirkus, dan gajah bisa berdampingan hidup dengan bekerja sama sehingga dapat memberikan rasa nyaman. Yang keempat, sikap kasih sayang terhadap alam. Craft 2010 yang menyatakan bahwa sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam didasari oleh kesadaran bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dipelihara, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk tidak disakiti, dan perlindungan dan pemeliharaan terhadap semua makhluk hidup dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Kutipan 1 dapat dilihat perilaku sikap kasih sayang terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dari kesadaran bahwa hewan itu harus dilindungi, bukan malah dibunuh apabila sekarang populasinya sudah kian menyusut. Kutipan 2 dapat dilihat perilaku sikap kasih sayang terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan memelihara gajah dan membiarkannya menyatu dengan alam, dengan memberikan makan dan membiarkan berguling dengan lumpur di kubangan buatan. Pada kutipan 3 dapat dilihat perilaku sikap kasih sayang terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan tidak menyakiti gajah dengan menggunakan gancu dan rantai pada saat diperintah, meskipun gancu dan rantai bisa digunakan, akan tetapi untuk memerintah gajah cukup suara dan tepukan dengan hati. Pada kutipan 4 dapat dilihat perilaku sikap kasih sayang terhadap alam yang tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan memelihara gajah dengan membiarkannya bergerak bebas di lapangan berumput. Dari kutipan 5 dapat dilihat perilaku sikap kasih sayang terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan tidak menyakiti gajah dengan cara mencelakakan mereka, dan karena mereka juga tahu bahwa gajah merupakan hewan yang harus dilindungi. Pada kutipan 6 dapat dilihat perilaku sikap kasih sayang terhadap alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dengan memelihara gajah dengan cara melakukan perawatan terhadap kuku-kukunya dan menjaga kesehatan gajah. Yang kelima yaitu sikap tidak mengganggu kehidupan alam. Craft 2010 yang menyatakan bahwa sikap tidak mengganggu kehidupan alam termuat dalam kesadaran tidak merugikan alam secara tidak perlu, kesanggupan tidak mengancam eksistensi makhluk hidup di alam semesta, pemertahanan dan penghayatan kewajiban tidak merugikan alam dalam norma, dan pembiaran alam dalam keadaan tidak tersentuh. Dalam kutipan ini dapat dilihat perilaku sikap tidak mengganggu kehidupan alam tergambar dari tokoh. Hal ini terlihat dari mengubah fungsi hutan produksi terbatas menjadi taman nasional tanpa merugikan alam secara tidak perlu. Baiklah teman-teman, itu tadilah pembahasan pada novel Rahasia Pelangi dengan menggunakan teori ekologi. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya teman-teman.